Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada. Renungan kita hari ini Selasa 11 Juli 2023 dengan judul Mencari yang Hilang. Ayatnya di dalam Lukas 15 ayat 4 dan 5. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Perumpamaan tentang domba yang tersesat harus dijunjung sebagai moto di setiap rumah tangga. Gembala ilahi meninggalkan 99 dan pergi ke padang gurun untuk mencari yang hilang. Ada semak belukar, rawa-rawa, dan celah berbahaya di bebatuan, dan gembala itu tahu bahwa jika domba ada di salah satu tempat ini, tangan yang ramah harus membantunya. Saat dia mendengar suara dari jauh, dia menghadapi semuanya dan setiap kesulitan agar dia dapat menyelamatkan domba-dombanya yang hilang. Ketika dia menemukan yang hilang, dia tidak menyambutnya dengan celaan. Dia hanya senang bahwa dia telah menemukannya hidup-hidup. Dengan tangan yang tegas namun lembut, dia membelah semak-semak atau mengambilnya dari lumpur. Dengan lembut dia mengangkatnya ke bahunya dan membawanya kembali ke kandang. Penebus yang sejati dan tidak berdosa memikul yang berdosa, yang najis. Penanggung dosa membawa domba-domba yang tercemar, namun begitu berharga bebannya sehingga dia bersuka cita, bernyanyi, "Aku telah menemukan domba-dombaku yang hilang." Kita harus mengingat sukacita besar yang dimanifestasikan oleh gembala itu pada pemulihan yang terhilang. Dia memanggil tetangganya, "Bersukacitalah denganku, karena aku telah menemukan domba-dombaku yang hilang." Dan seluruh surga menggemakan nada sukacita. Bapa sendiri bersukacita atas orang yang diselamatkan dengan bernyanyi. Betapa satu sukacita yang suci diungkapkan dalam perumpamaan ini. Sukacita itu adalah hak istimewa Anda untuk dibagikan. Apakah Anda yang memiliki teladan ini di hadapan Anda bekerja sama dengan Dia yang berusaha menyelamatkan yang terhilang? Apakah Anda rekan sekerja dengan Kristus? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, perumpamaan domba yang hilang sangat jelas menggambarkan bagaimana kasih Kristus. Bila mana kita anak-anaknya yang menjadi domba yang hilang, yang tersesat, yang akan binasa itu, tetapi Tuhan mencari kita, bahkan Dia dengan segala usaha dan berusaha senantiasa dalam menghadapi berbagai tantangan, problema yang dihadapi untuk dapat menyelamatkan domba yang hilang. Kitalah domba yang hilang, yang tersesat, yang dikasihinya. Dia tidak mencela kita, tetapi justru dengan sukacita Dia mengangkat kita, menggendong kita, dan membawanya pulang. Saudaraku, bila mana kita renungkan ini, maka tentunya begitu dalam makna yang dapat kita peroleh melalui firman Tuhan ini, bahwa Tuhan kita begitu besar kasih-Nya untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari jurang kebinasaan. Dan tentunya inilah yang diharapkan Tuhan. Apakah kita dalam penyelamatan ini, kita menjadi satu tim, menjadi rekan sekerja dengan Tuhan. Dia meminta kita untuk menjadi bahagian daripada penyelamatan itu, untuk menjangkau yang terhilang, memperkenalkan bahwa Yesus sudah mati bagi mereka. Apakah sukacita kita akan apa yang sudah Tuhan buat bagi kita? Kita juga nyatakan itu. Kasih yang sudah kita terima, kita bagikan. Semoga kabaran ini akan selalu memenuhi hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau oleh karena kebesaran dan kemuliaan kasih Tuhan yang menjangkau kami umat-umat-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat bersyukur senantiasa dan merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk menjadi tebusan bagi kami, usaha Tuhan dalam mencari kami dalam dunia yang berdosa ini Bapa, untuk mengangkat kami untuk masuk dalam kekudusan.
Ya Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya jaminan itu menjadi bagian kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu akan menjamah hati kami juga, supaya melihat dan merasakan bagaimana kasih Kristus kami juga merindukan, supaya orang lain dapat menerimanya. Kami dapat menjadi rekan sekerja Allah. Ya Tuhan, sembari kami menantikan kedatangan Tuhan, kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami juga membutuhkan pertolongan Tuhan Bapa, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Berkatilah dengan kesehatan, kekuatan dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab pekerjaan, membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat, sehingga ada keberhasilan, bahkan ya Bapa, ada kebahagiaan yang dinikmati. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan mereka, dalam perkembangan mereka di dunia yang penuh dengan teknologi yang luar biasa di akhir zaman ini, yang terkadang bisa menjadi satu celah untuk membuat mereka juga jauh dan melupakan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan meneguhkan iman mereka, supaya dalam meraih harapan cita-cita mereka tetap berada dalam kebenaran-Mu. Bapa, orang-orang tua yang kami kasihi, biarlah Tuhan peliharakan hidup mereka dalam berbagai tantangan, baik sakit penyakit, bahkan tubuh dan tenaga yang semakin melemah. Tetapi kami percaya Bapa, melalui kuasa Tuhan, iman mereka, pengharapan mereka tetap teguh. Ya Tuhan, terima kasih bila mana umat Tuhan yang bersuka cita hari ini merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah Engkau yang akan peliharakan, dan berkat khusus Tuhan karuniakan. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.